berdasarkan kriteria aset, kekayaan bersih, dan omset atau penjualan tahunan. Yang ketiga, mengatur mengenai pemberdayaan, pembiayaan, perizinan, kemitraan, dan tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah. Yang keempat, tujuannya adalah memberikan kepastian hukum serta melindungi dan memperkuat posisi UMKM dalam perekonomian nasional. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Undang-undang ini merevisi beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan memperkuat dukungan terhadap UMKM. Isi dari tujuan isi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini mengenai penyederhanaan perizinan usaha melalui sistem online single submission atau OSS dan nomor induk berusaha atau NIB. Yang kedua, kemudahan akses pembiayaan seperti pembiayaan melalui lembaga penjamin, KUR, dan vintage. Yang ketiga, kemudahan sertifikasi halal yang gratis untuk UMKM. Yang keempat, kemitraan dengan usaha besar yang mendorong kolaborasi rantai posok antara UMKM dan perusahaan besar. Dan yang terakhir, perlindungan hukum dan pemberdayaan digitalisasi. Selanjutnya ada peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait UMKM. Yang pertama ada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Isinya yang memberikan kemudahan perizinan berusaha melalui OSS. Yang kedua, mengatur akses UMKM terhadap pembiayaan kemitraan dengan usaha besar serta penyediaan tempat usaha. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. PP ini mengatur pajak final bagi UMKM dengan tarif 0,5% dari omset. Yang kedua, ditujukan untuk meringankan beban administrasi pajak bagi pelaku usaha kecil. Yang ketiga, ada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional. Fokus pada penciptaan ekosistem kewirausahaan nasional, kemudian memperkuat UMKM agar naik kelas melalui akses pembiayaan, pelatihan, digitalisasi, dan pendampingan. Kemudian ada beberapa kebijakan lain yang relevan. Yang pertama, mengenai perpajakan, ini ada pajak final UMKM eh, atau PP nomor 23 tahun 2018. Kemudian relaksasi pajak di masa pandemi, misalnya pembebasan sementara PPh final UMKM tahun 2020 sampai 2021. Yang kedua, terkait perizinan usaha melalui OSS, UMKM kini cukup memiliki NIB yang berlaku sebagai identitas, izin usaha, dan izin komersial. Yang ketiga, koperasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian sebagai dasar hukum koperasi yang menjadi wadah penting bagi UMKM dalam mengakses modal dan pasar. Yang keempat, mengenai pembiayaan, kebijakan kredit usaha rakyat atau KUR dengan subsidi bunga pemerintah diatur melalui keputusan bersama Kemenkop, UKM, dan Bank Indonesia atau OJK. Yang kelima, e-commerce dan digitalisasi UMKM melalui Permendak nomor 50 tahun 2020 tentang perdagangan melalui sistem elektronik yang juga berdampak pada regulasi pelaku UMKM di sektor digital. Dan yang terakhir, standarisasi dan perlindungan produk melalui aturan dari BSN tentang SNI agar produk UMKM memenuhi standar mutu. Kemudian regulasi BPOM dan Kementerian Kesehatan untuk UMKM pangan dan obat tradisional. Kemudian ada kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM. Nah, di sini ada beberapa eh, perlindungan hukum dan kemudahan akses perizinan. Yang pertama, kemudahan akses perizinan melalui online single submission atau OSS. Saat ini segala kebutuhan perizinan
dasar bagi UMKM sudah bisa dipenuhi hanya dengan melalui laman situs secara online mulai dari pembuatan NIB, IMB, PIRT, dan masih banyak lagi. Yang kedua, memfasilitasi sertifikat halal dan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Jadi pemerintah juga turut memberikan sertifikat halal dan HAKI yang telah memenuhi syarat secara gratis kepada pelaku UMKM. Kemudian yang ketiga, sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah atau SPSE. Melalui LPSE, pemerintah memberikan kesempatan kepada UMKM untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian pelatihan dan pengembangan kapasitas. Yang pertama, melalui program pelatihan dan pengembangan wirausaha. Jadi program ini cukup beragam dan diselenggarakan oleh berbagai instansi seperti dinas, kementerian atau lembaga dan perusahaan BUMN. Umumnya berbagai jenis pelatihan yang diselenggarakan dapat diakses seluruh UMKM dengan ragam materi pelatihan seperti strategi pemasaran, menyusun laporan keuangan, dan lainnya. Yang kedua, program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL dari berbagai BUMN. Jadi pemerintah juga turut menginstruksikan bahwa seluruh BUMN wajib untuk menciptakan program PKBL terutama bagi UMKM melalui dana CSR yang masing-masing BUMN miliki. Kemudian kemudahan akses pembiayaan modal usaha dan hibah. Yang pertama ada kredit usaha rakyat atau KUR. Program ini memberikan akses pembiayaan dengan bunga rendah bagi UMKM yang sering kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan konvensional. Yang kedua, dana bergulir LPDP KUMKM yang menyediakan dana bergulir dengan syarat yang lebih fleksibel untuk meningkatkan kemudahan UMKM melalui Kementerian Koperasi dan UKM. Dan yang ketiga, pembiayaan modal kerja ekspor atau PMKE merupakan dukungan pemerintah dalam menjamin kemudahan para pelaku UMKM yang khusus ekspor dan impor dalam mengakses modal usaha. Kemudian infrastruktur dan fasilitas pendukung dengan melalui pembangunan sentra UMKM, program pemerintah untuk UMKM untuk menginisiasi pembangunan sentra UMKM sebagai bagian dari upaya untuk menyediakan infrastruktur yang terfokus pada kebutuhan UMKM. Sentra-sentra ini biasanya berupa kawasan yang dilengkapi dengan fasilitas produksi, gudang, ruang pameran, dan pasar yang memungkinkan UMKM untuk melakukan aktivitas bisnis secara terpadu. Yang kedua, pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK yang dirancang untuk menjadi pusat kegiatan ekonomi yang terintegrasi yang meliputi industri, perdagangan, dan jasa. Kawasan ini menyediakan berbagai keuntungan termasuk insentif pajak, kemudahan perizinan, dan akses ke infrastruktur modern yang mendukung peningkatan produktivitas. Kemudian meningkatkan kolaborasi dan kemitraan melalui kolaborasi dengan institusi keuangan, universitas, dan perusahaan swasta. Kolaborasi antar sektor ini melibatkan berbagai keahlian sehingga akan menjadikan proses pembinaan dan pengembangan UMKM yang diinisiasi oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Salah satu bentuk pemerintah untuk mendorong keterlibatan universitas beserta dengan mahasiswanya dalam membantu UMKM melalui program mereka belajar. Selanjutnya, pemerintah juga melakukan kolaborasi dengan organisasi internasional seperti Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP dan Bank Dunia. Program pemerintah untuk UMKM ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem UMKM melalui berbagai program yang mendukung pembangunan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan inklusi keuangan. Dan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya karena banyak kebijakan dari pemerintah, ada beberapa tantangan yang menjadikan
kebijakan pemerintah dalam UMKM itu tersendat. Yang pertama adalah ketidakstabilan harga bahan baku, di mana fluktuasi harga bahan baku ini menjadi tantangan yang besar bagi UMKM. Hal ini bisa mempengaruhi biaya produksi dan juga berdampak pada margin keuntungan mereka. Misalnya kayak banyak dari mereka yang eh, harga bahan bakunya itu kadang naik, kadang turun. Jadinya membuat kesulitan dari para UMKM untuk menentukan harga. Terus yang kedua adalah kualitas SDM yang terbatas. Nah, keterbatasan dalam kemampuan atau dari sumber daya manusianya ini yang menjadi masalah yang dihadapi oleh UMKM, di mana banyak pelaku UMKM itu yang belum memiliki akses memadai terhadap pendidikan dan juga pelatihan yang relevan yang membuat mereka kesulitan dalam bersaing baik di pasar lokal maupun di internasional. Selanjutnya ini ada modal yang terbatas. Modal ini cukup krusial bagi UMKM, di mana akses terhadap modal ini masih menjadi masalah klasik dalam pengembangan UMKM. Meskipun banyak program permodalan yang disediakan oleh pemerintah, tapi juga banyak UMKM yang belum bisa untuk mengakses dana tersebut karena terdapat banyak alasan, misalnya kayak mereka yang belum mengerti caranya untuk meminjam dananya seperti apa gitu. Terus juga persyaratan administrasinya yang memang sulit terpenuhi. Terus yang terakhir itu adalah keterbatasan akses dan sosialisasi. Meskipun memang kebijakan pemerintah ini sudah memberikan dampak yang positif gitu ya untuk mempengaruhi pertumbuhan UMKM, tapi tantangan ini juga menjadikan eh, tantangan tersendiri gitu bagi daerah terpencil dan juga sosialisasi kebijakan mereka yang masih belum tercukupi. Boleh next slide. Untuk menanggulangi tantangan-tantangan yang sudah tadi sebutkan, di sini ada beberapa strategi, di mana yang pertama adalah inovasi dalam produksi. Nah, UMKM ini memang didorong untuk terus berinovasi dalam proses produksi, baik mereka untuk mengadopsi teknologi baru maupun mereka mengembangkan produk-produk kreatif yang dapat bersaing di pasar lokal dan juga global. Nah, misalnya eh, kayak kan semakin banyaknya UMKM yang muncul gitu ya, pasti kita perlu adanya persaingan antara UMKM satu sama dengan UMKM lainnya. Nah, makanya dengan cara inovasi dalam produksi inilah yang menjadi strategi utama untuk para UMKM tersebut. Terus yang kedua adalah pengelolaan risiko biaya dan juga bahan baku. Nah, UMKM itu didorong untuk tidak bergantung pada satu pemasok saja gitu. Ini mencakup pada tantangan tadi yang pertama mengenai fluktuasi harga bahan baku yang tidak menentu, di mana eh, para UMKM itu bisa membeli bahan baku itu bukan hanya di satu pemasok saja, tapi membandingkan beberapa harga di pemasok-pemasok lainnya. Terus yang ketiga adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Nah, strategi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis UMKM, agar mereka tuh mampu mengelola bisnis secara profesional dan bisa bersaing di pasar yang lebih luas. Nah, program pelatihan ini bukan hanya bersifat umum, tapi juga em, melainkan didahului dengan analisis kebutuhan untuk menentukan keahlian spesifik apa yang mereka butuhkan. Jadi pelatihan ini memang dibutuhkan gitu bagi UMKM. Terus yang terakhir adalah program mentoring berkelanjutan. Ini nyambung ke strategi yang ketiga, di mana setelah adanya pelatihan, mungkin dilaksanakan mentoring berkelanjutan dari para akademisi ataupun praktisi bisnis, di mana mentoring ini tuh bersifat personal dan juga rutin, fokus pada pengambilan keputusan manajerial harian dan juga membantu MKM untuk menyusun SOP sederhana agar kualitas produk itu konsisten terlepas dari keterbatasan SDM. Next slide. Di sini ada beberapa dampak positif dan juga dampak negatifnya dari regulasi kebijakan pemerintah terhadap UMKM. Dampak positif yang pertama ini adalah mempermudah akses pembiayaan dan peningkatan penjualan. Dengan kebijakan pemerintah melalui kredit usaha rakyat atau KUR yang menawarkan kredit bunga rendah untuk mengatasi kendala modal yang merupakan faktor utama dari UMKM, komitmen ini terbukti kuat di mana penyaluran KUR itu mencapai lebih dari 300 triliun dan dampak nyata yang bisa dilihat adalah
UMKM yang mendapatkan KUR ini dilaporkan mengalami peningkatan penjualan sampai 30% dalam 1 tahun. Nah, selain KUR ini mungkin ada skema lain kayak permodalan nasional madani yang turut membantu memperluas jangkauan modal ke sektor informal yang sebelumnya sulit mendapatkan dukungan finansial. Selanjutnya ada peningkatan kapasitas dan juga daya saing usaha. Kebijakan ini, kebijakan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia ini juga sangat penting untuk keberhasilan UMKM. Program seperti WP dan juga Rumah Kreatif BUMN memberikan pelatihan dan juga pendampingan yang membantu pelaku usaha mengembangkan strategi bisnis yang lebih efektif dan meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya itu ada reformasi, regulasi, dan insentif fiskal. Pemerintah telah melakukan reformasi regulasi untuk menyederhanakan birokrasi yang kompleks yang sering menghambat pertumbuhan UMKM. Terlihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertujuan untuk menyederhanakan perizinan usaha dan juga telah membantu meningkatkan jumlah UMKM yang terdaftar secara resmi. Selain ada dampak positifnya, kebijakan ini pun juga memiliki dampak negatifnya. Yang pertama adalah birokrasi yang kompleks dan juga regulasi yang tidak ramah. Dengan adanya kebijakan, salah satu kebijakan dari pemerintah, ada juga tantangan utamanya itu teman-teman para pelaku UMKM itu susah untuk mengakses dari kebijakan pemerintah. Misalnya yang tadi sudah disebutkan, mereka susah untuk mengakses pendaftaran dalam KUR. Terus juga dalam eh, hal ini juga dikarenakan banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki sumber daya atau keahlian administratif untuk memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, implementasi kebijakan yang tidak konsisten dan tidak merata. Masalah ini mungkin memang sering dihadapi UMKM yang mereka tidak konsisten dalam implementasi kebijakan pemerintah. Meskipun memang banyak kebijakan telah dibuat untuk mendorong UMKM, pelaksanaannya di lapangan seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang terakhir, kurangnya dukungan infrastruktur dan juga teknologi bagi UMKM. Selain masalah regulasi dan juga implementasi kebijakan yang sudah disebutkan, adanya juga kurangnya infrastruktur yang memadai juga menjadi kendala bagi pertumbuhan UMKM. Nah, infrastruktur yang kurang baik ini seperti keterbatasan akses internet dan juga transportasi dapat menghambat UMKM dalam menjangkau pasar yang lebih luas dan mengadopsi teknologi digital. Slide. Oke, untuk studi kasus akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya sini ada studi kasus. Boleh di next. Nah, di sini ada studi kasus bagaimana kebijakan kredit usaha rakyat dalam mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Nah, dalam penelitian ini dilakukannya di 10 kota atau kabupaten yang ada di Semarang, Surabaya, Bandung, Makassar, Medan, Denpasar, terus ada DKI Jakarta, Bandar Lampung, terus ada Padang dan Pekanbaru. Nah, dari hasil penelitian ini tuh menunjukkan bagaimana sih dampak kredit usaha rakyat ini terhadap volume penjualan pada pelaku UMKM. Nah, hasilnya itu menunjukkan sangat baik karena sebesar 75,8% pelaku usaha yang menerima KUR ini menunjukkan peningkatan. Nah, serta juga dalam penelitian ini juga mengungkapkan bagaimana penyaluran kredit usaha rakyat. Nah, tingginya angka penyaluran KUR ini di Jawa Tengah menunjukkan bahwa secara umum penyaluran KUR ini masih hanya terkonsentrasinya di Pulau Jawa, sedangkan di pulau lain ini KUR ini masih kurang terserap secara maksimal. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh faktor sosialisasi yang masih sangat terbatas di daerah di luar Jawa, sehingga tuh masyarakat tidak banyak menerima informasi tentang program KUR, serta juga bagaimana disebabkan oleh jumlah penyebaran jaringan kantor cabang pelaksana KUR di daerah luar Jawa ini jumlahnya masih sangat terbatas dibandingkan di Pulau Jawa. Boleh di next. Nah, selanjutnya, bagaimana pemihakan pemerintah daerah yang masih berbeda di tiap daerahnya ditunjukkan pada frekuensi program yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM masing-masing di wilayah kajian. Lebih yang dikarenakan adanya keterbatasan
anggaran. Nah, program ini juga dilakukan oleh pemerintah daerah, terkadang masih bersifatnya sektoral atau lemahnya masih koordinasi antara dinas yang terkait dengan usaha mikro kecil ini. Nah, kondisi lainnya juga berdasarkan hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah personal yang menangani bidang pembinaan usaha mikro dan kecil ini di masing-masing dinas sangat tidak memadai, serta dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha mikro dan kecil, serta jangkauan wilayah yang sangat luas dalam pembinaannya. Nah, hal ini masih menjadi kendala bagi staf pelaksana dinas dalam rangka melakukan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta melakukan evaluasi dan monitoring terhadap perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap penerimaan kredit usaha rakyat. Boleh di next. Nah, dari hasil penelitian ini ada beberapa rekomendasi. Yang pertama itu bagaimana mendorong pemerintah daerah untuk menyusun peraturan daerah yang terkait dengan KUR yang diharapkan mampu diselaraskan dengan peraturan yang ada pada tingkat pusat, sehingga tidak adanya tumpang tindih dan memudahkan perluasan dan pencapaian terhadap target terhadap penyaluran KUR. Serta yang kedua itu bagaimana mendorong pemerintah dalam menyusun rencana tindak lanjut yang berisi program dan kegiatan dalam rangka mempersiapkan calon debitur KUR yang merupakan kegiatan bersama untuk pemberdayaan UMKM, serta juga harus adanya sinkronisasi dan integrasi berbagai kebijakan kredit program yang telah dilakukan pemerintah melalui perbankan dan percepatan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah ini. Hal ini sangat perlu atau sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan serta mengoptimalisasi fungsi dari usaha kredit rakyat ini. Oke, boleh di next. Nah, untuk kesimpulannya, UMKM itu memiliki peran yang sangat strategis bagi penopang perekonomian nasional dengan kontribusinya yang besar terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, serta pemerintahan ekonomi masyarakat. Nah, juga pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan mulai dari Undang-Undang UMKM, Undang-Undang Cipta Kerja, hingga berbagai program seperti KUR, OSS, pelatihan kewirausahaan, perlindungan hukum, serta pembangunan infrastruktur pendukung, serta kebijakan yang secara umum berdampak positif bagi UMKM. Nah, yang antara lain itu memperluas akses pembangunan, meningkatkan daya saing, serta mendorong digitalisasi dan kemitraan terhadap sektor swasta maupun internasional. Namun, dalam implementasinya masih terdapat tantangan seperti birokrasi yang rumit, keterbatasan akses modal, kualitas SDM yang masih rendah, hingga kurang meratanya dukungan infrastruktur. Oleh karena ini diperlukan sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat, daerah, serta swasta agar UMKM ini mampu naik kelas dan lebih inovatif serta berdaya saing di pasar global. Dengan langkah strategis dan konsistensi kebijakan, maka UMKM ini dapat menjadi pilar pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Baik, sekian dari kelompok 7 dari teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan?
Oke, baik, Zul. Oke, sebelumnya terima kasih kepada kelompok Mutia. Nah, ini mungkin hanya pertanyaan penasaran aja ya. Eh, Sebelumnya kan udah dijelasin soal kalau kebijakan atau regulasi yang diadakan pemerintah itu gunanya untuk mendukung UMKM. Nah, jadi pertanyaan saya tuh ada nggak sih sekarang kebijakan atau regulasi yang diadakan pemerintah tapi dia ngerugiin UMKM gitu? Mungkin itu aja pertanyaannya. Makasih Mutia. Oke, terima kasih, Zul. Lanjut, boleh, Dias? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya kepada kelompok Mutia dan teman-teman. Tadi kan sudah dijelaskan tentang kebijakan KUR, yang mana kebijakan KUR itu banyak dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, salah satu dampak negatifnya itu kayak masih sulitnya pelaku UMKM terus di daerah-daerah terpencil gitu untuk mendapatkan bantuan KUR karena akses teknologi dan lain sebagainya. Nah, menurut kelompok kalian, apa sih solusi yang paling efektif untuk pelaku UMKM yang belum bisa gitu memaksimalkan keberadaan kebijakan KUR dari pemerintah? Mungkin itu aja, Mutia. Apakah bisa dipahami? Bisa dipahami, Dias. Terima kasih. Oke. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, izin kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Sambil menunggu berdiskusi, kita lanjut ke kelompok 8. Oke, terima kasih Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai memperdaya UMKM melalui program kemitraan. Boleh di next slide. Anggota kelompoknya ada Anggraini, ada saya sendiri Anissa, dan ada Midestia. Boleh di next slide. Untuk materinya mengenai pengertian dan konsep kemitraan dalam UMKM, model kemitraan yang dapat terjalin antara UMKM dan usaha besar, program kemitraan dan pemerintah untuk UMKM, dan studi kasus sukses kemitraan UMKM. Boleh di next slide. Oke, yang pertama itu ada pengertian dari UMKM. Nah, untuk pengertian dari UMKM ini ada menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Menurutnya adalah kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Nah, dari definisi ini menekankan bahwa kemitraan itu bukan hanya sekedar hubungan dagang atau kontrak jual beli, melainkan juga sebuah pola hubungan yang terencana untuk membantu UMKM agar nantinya berkembang menjadi lebih mandiri dan berdaya saing. Lalu untuk selanjutnya ini ada konsep dari UMKM itu sendiri. Jadi konsepnya itu adalah UMKM itu lahir dari kesadaran bahwa pembangunan ekonomi itu harus terus melibatkan semua lapisan pelaku usaha. Jadi dengan kata lain kemitraan ini tuh menjadi jembatan ya antara penghubung untuk usaha kecil dan usaha besar agar menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif dan keberlanjutan. Nah, untuk beberapa prinsip dasar dalam konsep kemitraan UMKM ini, yang pertama itu ada yang pertama saling memerlukan. Nah, jadi untuk saling memerlukan ini, kedua pihak itu nantinya yang bermitra itu nantinya memiliki kebutuhan yang saling melengkapi satu sama lain. Jadi UMKM ini memerlukan akses modal, teknologi dan pasar. Nah, sementara untuk usaha besarnya ini tuh membutuhkan pemasok yang handal, terus juga menggunakan dari produk lokal atau jasa pendukung. Lalu yang kedua itu ada saling memperkuat. Nah, kemitraan ini tuh mendorong kedua belah pihak untuk saling membantu, meningkatkan dan kemampuan untuk berusaha. Jadi, usaha besar ini sering memberikan kayak seperti pelatihan, bimbingan teknis, dan akses jaringan distribusi kepada UMKM. Lalu yang ketiga itu ada
saling menguntungkan. Jadi tujuan utama untuk kemitraan tersendiri itu adalah untuk menciptakan hubungan yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Dan UMKM ini diharapkan nantinya memperoleh keuntungan ekonomi dan peningkatan kapasitas. Sedangkan untuk usaha besar sendiri itu dapat memperoleh pasokan bahan atau produk berkualitas dengan biaya yang lebih efisien. Lalu untuk kesetaraan dan kejelasan perannya itu dalam kemitraan yang sehat, jadi setiap pihak itu memiliki posisi yang setara sesuai dengan kesepakatan yang sudah diperbuat. Jadi misalnya mereka itu membuat kontrak perjanjian yang biasanya dibuat secara tertulis agar hak dan kewajiban masing-masing itu jelas dan tidak menimbulkan masalah yang besar untuk ke depan nantinya. Lalu yang selanjutnya itu ada keberlanjutan. Nah, untuk keberlanjutan ini tuh kemitraan itu nggak hanya bersifat dalam jangka pendek aja atau yang disebut juga dengan transaksional, tetapi juga berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan UMKM hingga mampu berdiri sendiri gitu secara mandiri. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya ini ada manfaat kemitraan bagi UMKM. Nah, tadi kan udah dikasih tahu ya kalau misalnya kemitraan itu memiliki peran yang sangat penting dan juga membantu gitu dalam usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang. Nah, hubungan kerjasama ini tuh nggak cuma hanya memberikan keuntungan secara finansial juga, tapi juga untuk mendorong peningkatan kualitas, kapasitas, dan daya saing UMKM di pasar. Nah, untuk penjelasannya sebagai berikut. Jadi yang pertama itu manfaatnya ada memperluas akses pasar. Nah, jadi memperluas akses pasar ini adalah dengan membuka peluang pasar gitu yang lebih luas lagi bagi UMKM. Kan banyak juga tuh UMKM yang hanya mampu menjual produk di pasar lokalnya karena keterbatasan jaringan dan promosi. Nah, dengan dia menjalin kemitraan ini, jadi akan banyak perusahaan besar atau platform pemasaran yang nantinya tuh akan kerjasama dengan dia dan jadinya UMKM ini dapat memasarkan produknya ke tingkat nasional bahkan bisa juga untuk ke tingkat internasional sendiri. Untuk contohnya itu ada UMKM yang berhasil, contohnya itu kayak ada UMKM eh, pengrajin tangan gitu ya yang dapat bekerja sama dengan perusahaan retail besar atau marketplace untuk menjangkau konsumen yang lebih luas lagi. Lalu untuk yang selanjutnya itu mendapatkan pembinaan dan transfer teknologi. Nah, tadi kan udah dikasih tahu juga ya, UMKM itu nantinya akan mendapatkan pendampingan teknis dan transfer teknologi. Jadi perusahaan besar ini biasanya itu kayak memiliki standarisasi untuk di bidang produksinya, terus juga teknologi modern dan juga sistem manajemennya agar ke depannya itu jauh lebih baik. Lalu melalui Kementerian UMKM juga kita tuh dapat belajar kalau misalnya eh, gimana sih caranya kita meningkatkan kualitas produk jadi biar efisiensi produknya juga serta manajemen usahanya itu dapat berjalan dengan sistematis gitu. Dan hal ini tuh memungkinkan UMKM untuk meningkatkan daya saing dan memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan oleh pasar global. Lalu yang selanjutnya itu ada mempermudah akses permodalan. Nah, permodalan itu kan sering menjadi kendala besar ya bagi UMKM untuk berkembang dan jadi dia itu melalui kemitraan kayak gitu. Jadi dari UMKM ini dapat memperoleh dukungan dan modal baik dalam bentuk pinjaman maupun pembiayaan produksi. Jadi dengan adanya modal dan dukungan ini, UMKM tuh jadi dapat memperluas kapasitas produknya, terus juga meningkatkan kualitas bahan bakunya dan mengembangkan usahanya tanpa khawatir kekurangan dana karena udah dipasok tadi dengan para perusahaan atau retail yang mau bekerja sama dengan UMKM tersebut. Lalu yang selanjutnya itu ada meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produk. Nah, Kementerian ini kan memberikan peluang ya bagi UMKM untuk memproduksi barang atau jasa dengan kualitas yang lebih baik. Jadi untuk mitra usaha besarnya ini biasanya dia tuh apa ya menyediakan bahan baku yang lebih berkualitas gitu, terus juga kayak dia tuh memberikan SOP atau standar operasional produksinya itu untuk membantu UMKM melakukan sertifikasi produk. Kan biasanya apalagi untuk produk-produk yang misalnya makanan gitu ya biasanya kan harus ada terverifikasi BPOM atau Majelis Ulama Indonesia kayak gitu. Terus dengan cara ini tuh produk UMKM itu dapat lebih kompetitif ya di pasar luas dan juga memiliki nilai tambah dan efisiensi dalam proses produksinya. Lalu yang selanjutnya itu ada mengurangi resiko usaha. Nah, jadi bagi UMKM nih yang baru mau berkembang, risiko bisnisnya itu kan sering kali ya
memiliki kendala besar ya seperti fluktuasi harga bahan baku, entah ketidakstabilan permintaan pasar atau biaya produksi yang tinggi. Jadi kemitraan ini tuh diharapkan nantinya dapat uh, memiliki apa ya resiko yang berbagi gitu loh. Jadi kayak kementerian ini akan uh, terbagi gitu dengan UMKM dan usaha mitra usaha besar agar kendala yang dialami UMKM ini sedikit menurun gitu. Terus juga sebagai contohnya itu misalnya dalam pola inti plasma. Jadi perusahaan inti ini menjamin pemasaran dan pembelian hasil produksi dari UMKM sehingga UMKM ini tidak perlu khawatir tentang pemasaran produknya. Jadi ya seperti perusahaan-perusahaan besar yang memang sudah berdaya saing tinggi itu biasanya akan memberikan eh, perjanjian gitu kayak misalnya dia akan memberikan atau menjualkan gitu produk si UMKM ini biar UMKM ini cenderung lebih stabil gitu dalam segi pemasukannya gitu. Terus yang selanjutnya itu ada kemitra mendorong inovasi dan daya saing. Jadi kemitraan itu nggak hanya membantu dalam segi finansial atau distribusinya juga, tetapi juga mendorong bagi UMKM itu untuk terus berinovasi agar mampu memenuhi permintaan pasar dan mengikuti perkembangan teknologi. Jadi dengan adanya akses pasar yang lebih luas lagi dan lebih yang bisa dijangkau, dan pastinya kan akan mendapatkan persaingan yang lebih ketat ya. Jadi UMKM ini tuh memiliki inovasi gitu untuk menciptakan produk yang lebih kreatif lagi, inovatif lagi, dan memiliki nilai tambah lagi. Jadi dia tuh nggak cuman mungkin barangnya atau kemasannya yang hanya itu aja, tapi dia selalu upgrade untuk terus berkembang dan berkembang lagi kayak gitu. Lalu selanjutnya itu ada menciptakan kemandirian dan keberlanjutan usaha. Jadi kemitraan yang baik ini apa ya? Dia tuh akan mampu gitu membuat UMKM ini untuk jauh lebih mandiri dan keberlanjutan kayak gitu. Nah, mungkin awalnya itu UMKM itu bakal apa ya masih banyak bergantung lah yang tadi yang sudah saya jelaskan kayak mungkin dari segi biayanya, dari segi pemasarannya kayak gitu. Tapi dengan dukungan yang mitra usaha tadi atau perusahaan tadi dan dengan dengan proses yang berkesinambungan juga untuk menjadi yang lebih baik, UMKM ini dapat membangun kapasitas dan kemandiriannya dalam usaha bisnisnya yang akan mereka buat gitu dan kema- kemitraan yang terjalin dengan prinsip yang saling menguntungkan dan jangka waktu yang membantu juga UMKM untuk memiliki fondasi yang lebih kokoh dalam menjalankan usaha. Jadi kementerian ini tuh nantinya tuh akan menjalin kerjasama ya, yang pastinya itu untuk saling menguntungkan juga dan dalam jangka waktu panjang kayak gitu dan jadinya ketika dia memiliki keuntungan yang sama-sama besarnya si UMKM itu bisa memiliki fondasi yang lebih kuat intinya tuh kayak UMKM itu jauh lebih punya nama atau brand gitu dan si kementerian ini memiliki pasok pasar juga yang akan jauh lebih besar. Di next slide. Baik, selanjutnya adalah model kemitraan antara UMKM dan usaha besar, di mana kemitraan UMKM dengan usaha besar dipandang sebagai pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Model yang pertama yaitu ada kemitraan inti plasma, di mana perusahaan besar bertindak sebagai inti yang membina dan menampung hasil produksi dari UMKM yang berperan sebagai plasmanya. Jadi perusahaan besar itu menyediakan modal, teknologi, pelatihan, serta jaminan pasar. Sementara UMKM-nya itu menjalankan produksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Keuntungan dari model ini tuh meningkatkan produktivitas dan pendapatan UMKM, sedangkan perusahaan besar itu mendapatkan pasokan yang stabil. Namun keberhasilannya itu sangat tergantung pada transparansi kontrak dan mekanisme harga agar tidak menimbulkan ketimpangan kekuasaan ekonomi antara kedua pihak. Lalu yang kedua ada kemitraan subkontrak, di mana dalam model ini perusahaan besar itu menyerahkan sebagian pekerjaan atau komponen produksi kepada UMKM. Nah, biasanya itu ini tuh terjadi di sektor industri otomotif, tekstil, ataupun manufaktur. Jadi usaha besar itu menetapkan standar teknis dan kualitas, sementara UMKM itu mengerjakan sebagian proses produksinya. Nah, model ini tuh membuka peluang gitu bagi UMKM untuk naik kelas karena mendapat pelatihan teknis dan sertifikasi mutu.
Namun penting juga bagi kedua pihak untuk memiliki perjanjian kerjasama yang jelas. Lalu yang ketiga itu ada kemitraan waralaba, di mana usaha besar ini memberikan hak kepada UMKM untuk menggunakan merek dagang, sistem operasional, dan dukungan manajerial. Ini tuh kayak franchise gitu. Nah, jadi bagi UMKM itu ini adalah cara cepat mengembangkan usaha karena sistem dan pasar udah teruji. Contohnya itu kerjasama antara PT kayak Indomaret dengan pengusaha lokal, serta kebab Turki Baba Raffi yang membuka peluang waralaba di berbagai daerah. Nah, kemitraan itu menciptakan hubungan saling menguntungkan, usaha besar, memperluas jaringan, sementara UMKM memperoleh pelatihan, dukungan pemasaran, dan kompetensi manajerial. Kemudian yang keempat itu ada kemitraan perdagangan umum, yang dimana fokus pada kegiatan pemasaran dan penjualan produk. Dalam model ini tuh usaha besar membantu UMKM untuk memasarkan produknya melalui retail modern, e-commerce, atau lokasi strategis di pusat perbelanjaan. Bentuknya itu bisa berupa promosi bersama, konsinyasi, atau kerjasama penjualan langsung. Keuntungannya itu UMKM mendapatkan akses pasar yang luas tanpa biaya yang besar, sedangkan usaha besar itu memperoleh variasi produk dan citra positif dari dukungan terhadap produk lokal. Nah, yang kelima ada kemitraan distribusi dan keagenan. Model itu memberikan hak kepada UMKM untuk menjual atau memasarkan produk perusahaan besar di wilayah tertentu. Model ini tuh efektif memperluas jaringan distribusi produk sekaligus membuka lapangan kerja baru di tingkat lokal. Contohnya itu JNE yang melibatkan UMKM sebagai agen pengiriman di berbagai daerah. Namun tentunya diperlukan pengawasan terhadap sistem distribusi dan perjanjian kerja agar tidak terjadi dominasi sepihak. Lalu selanjutnya yaitu ada kemitraan rantai pasok. Di sini tuh UMKM terintegrasi ke dalam sistem produksi usaha besar sebagai pemasok bahan baku, produsen komponen, atau penyedia jasa pendukung. Model itu memperkuat posisi UMKM dalam rantai nilai global, meningkatkan kualitas produk lokal, serta menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan. Lalu yang ketujuh itu ada kemitraan bagi hasil. Model ini tuh berlandaskan prinsip pembagian keuntungan dari resiko secara adil antara UMKM dan usaha besar. Model ini banyak digunakan di sektor pertanian, peternakan, maupun usaha berbasis syariah. Kedua pihak menyepakati perjanjian tertulis mengenai pembagian hasil, kontribusi modal, dan tanggung jawab terhadap kerugian. Sistem ini tuh lebih adil dibandingkan kontrak konvensional karena memberikan proporsi keuntungan sesuai kontribusi masing-masing pihak antara UMKM dan usaha besar. Lalu selanjutnya yang ke-8 ada penyumber luaran, di mana dalam model ini tuh perusahaan atau usaha besar ini menyerahkan sebagian pekerjaan penunjang seperti kayak kebersihan, catering, pengemasan, atau layanan teknologi kepada UMKM. Nah, tujuannya itu adalah menciptakan efisiensi operasional dan memberdayakan UMKM agar menjadi bagian dari rantai nilai industri besar. Perusahaan atau usaha besarnya juga dapat fokus pada kegiatan inti, sedangkan UMKM memperoleh pendapatan stabil dari kontrak jangka panjang. Namun, balik lagi perlu diperhatikan aspek mutu layanan dan perlindungan pekerja agar hubungan kemitraan antara UMKM dan usaha besar itu berjalan profesional dan tidak ada eksploitatif. Lalu yang ke-9 atau yang terakhir itu ada kerjasama operasional dan usaha patungan, di mana kemitraan ini dilakukan untuk proyek tertentu atau pembentukan badan usaha baru yang dimiliki berbagai atau bersama UMKM dan usaha besar. Dalam kerjasama operasional, hubungan bersifat sementara dan berfokus pada proyek tertentu seperti konstruksi atau penelitian, sedangkan dalam usaha patungan kedua pihak mendirikan entitas baru dengan pembagian modal dan tanggung jawab seimbang. Model ini memberi kesempatan bagi UMKM untuk memperoleh transfer teknologi dan pengalaman manajerial dari mitra besar. Nah, jadi secara keseluruhan semua model
Kemitraan itu menegaskan bahwa hubungan antara UMKM dan usaha besar itu nggak hanya memperkuat ekonomi mikro saja, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan nasional. Dan kemitraan yang efektif tentunya harus dilandasi dengan prinsip kesetaraan, transparansi, dan keberlanjutan. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada program kemitraan dan pemerintah untuk UMKM. Di sini ada 3. Yang pertama itu adalah program kemitraan pendanaan BUMN. Program ini yaitu digunakan untuk memperdaya UMKM yang didasari oleh kerangka regulasi tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL yang diamanatkan oleh pemerintah. Nah, program kemitraan ini secara khusus mewajibkan setiap BUMN untuk menyisihkan sebagian laba besar yang umumnya sekitar 2% yang kemudian disalurkan dalam bentuk bantuan modal, pembinaan, dan pelatihan kepada pelaku usaha kecil. Nah, di sini ada 2 BUMN. Yang pertama itu ada PT Pertamina. Nah, Pertamina ini mengembangkan program kemitraannya dengan memberikan pinjaman sebesar paling besar itu 200 juta. Tapi nggak cuman pendanaan aja, Pertamina juga memberikan pembinaan komprehensif, yaitu pelatihan digital marketing, ekspor impor, terus dan manajemen usaha. Selain itu juga ada publikasi melalui media promosi dan fasilitas pameran berskala nasional seperti Pertamina Smexpo untuk memperluas akses pasar. Terus yang kedua ada PT Telkom Indonesia. Nah, PT Telkom ini melalui program kemitraannya yang dikelola oleh Community Development Center atau CDC, Telkom menyalurkan pinjaman dana bergulir hingga 50 juta dan bunga 6% per tahunnya. Selain modal, Telkom juga memberikan pelatihan kewirausahaan, teknologi informasi, dan pemasaran digital agar UMKM itu mampu menyesuaikan diri dengan transformasi ekonomi berbasis digital. Nah, yang kedua ini ada Sampurna Retail Community atau SRC. Nah, ini merupakan program kemitraan, pembinaan, dan pendampingan dari PT HM Sempurna Tbk untuk daya saing toko kelontong tradisional. Ini sudah lebih dari 250.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, pemilik kelontong itu yang sudah bergabung ke SRC ini itu mendapatkan banyak manfaat. Yang pertama itu peningkatan omset, banyak dari anggota yang mengaku bahwa omsetnya itu meningkat drastis, yaitu mulai dari jutaan per bulan menjadi puluhan juta atau bahkan ada yang naik dari 1 juta sampai 10 juta per hari. Yang kedua itu manfaatnya itu yaitu pembinaan usaha, yaitu anggota ini dapat edukasi keberlanjutan tentang cara mengelola toko, seperti penataan toko, lalu juga pendampingan untuk pengelola keuangan toko. Nah, yang ketiga itu ada aplikasi digital iOS RC. Nah, sistem ini bertujuan untuk membantu pengelola stok atau transaksi lebih mudah. Selain itu juga memudahkan pemilik toko untuk memesan barang dari grosiran secara online. Dan selain itu juga dapat menjual produk digital seperti pulsa, token listrik, dan layanan pembayaran lain. Nah, manfaat yang terakhir itu ada komunitas. Jadi anggota ini bisa bergabung ke komunitas yang akan saling berbagi pengalaman, strategi, inspirasi, dan bahkan bekerja sama dalam mengadakan stok barang untuk mendapatkan harga yang lebih murah, seperti itu. Nah, akhir-akhir ini
SRC ini menjalin kolaborasi strategi dengan 5 BUMN. Yang pertama itu Perumbulok untuk memperluas jaringan distribusi pangan pokok. Terus yang kedua ada PT BRI untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan. Lalu ada Pos Indonesia untuk distribusi materai resmi. Lalu ada PT Pertamina yaitu sebagai penyalur distribusi gas LPG yang merata dan tepat sasaran. Lalu yang terakhir ada PT Telkom untuk memperluas akses digital dan layanan broadband di toko-toko SRC. Nah, yang terakhir ada Jakpreneur, modal pemerintah daerah. Nah, ini adalah platform atau program UMKM yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini adalah sebuah, di sini ada dua kategori untuk Jakpreneur ini. Yang pertama itu adalah wirausaha pemula, yaitu yang ditujukan oleh individu yang baru berencana memulai atau baru pengen bangun usaha. Nah, yang kedua ini ada wirausaha naik kelas, yaitu diperuntukkan bagi pelaku usaha yang sudah memiliki bisnis, sudah memiliki usaha, dan ingin mengembangkan ke tahap yang lebih maju, seperti itu. Nah, di sini Jakpreneur ini ada 4 tahapan, P1 sampai P4, yaitu pendaftaran, pelatihan, pendampingan, dan perizinan. Nah, setelah udah melewati jalur itu, dia bakal dapat sertifikat Jakpreneur yang akan mendapatkan kredit khusus ke Bank DKI dengan platform pinjaman hingga 10 juta untuk kategori pemula, 25 juta untuk kategori naik kelas. Nah, selain pinjaman itu, ada juga fasilitas untuk akses pasar, kayak bisa berpartisipasi dalam berbagai bazar dan pameran di lokasi strategis, seperti di Balai Kota Jakarta, seperti itu. Boleh di next? Nah, oke. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi untuk study case-nya itu ada kemitraan UMKM batik dengan perusahaan retail modern. Nah, untuk yang sudah tadi saya jelaskan, ini ada salah satu studi kasusnya yaitu UMKM pengrajin batik di daerah Pekalongan, Jawa Tengah ini awalnya itu menghadapi tantangan besar dalam pemasaran. Jadi gimana ya, mereka tuh punya produk batiknya tuh yang kualitas baik, tetapi dia tuh cuma dijual di pasar-pasar lokal atau di daerah sekitar aja kayak gitu. Nah, akibat dari itu mereka tuh mereka mengalami penjualan tidak stabil dan pendapatannya itu cenderung rendah. Lalu pada tahun 2017 beberapa pengrajin batik ini membentuk koperasi UMKM yang bernama Batik Lestari dan dia tuh menjalin kemitraan itu dengan sebuah perusahaan retail modern nasional. Jadi si UMKM Batik Lestari ini itu dia tuh menjalin kerjasama itu dengan perusahaan retail modern nasional kayak misalnya seperti Matahari Department Store, terus Ramayana dan lain sebagainya. Terus kemitraan ini tuh dimulai melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR yang perusahaan retailnya itu yang ingin memberdayakan usaha kecil dan lokal. Jadi melalui program ini tuh perusahaan retailnya itu tuh pengen kalau misalnya uh, perusahaan-perusahaan UMKM atau kerajinan UMKM yang tadinya belum memiliki pasok pasar yang terlalu banyak, akhirnya itu nantinya diharapkan memiliki pasar pasar yang akan lebih banyaknya. Lalu untuk bentuk kemitraan sendiri itu yang pertama ada pelatihan dan pembinaan. Nah, pastinya dong sebelum mereka mendapatkan pasok yang lebih besar lagi, dia si UMKM ini harus memiliki materi atau pemahaman mengenai
cara-cara mungkin untuk gimana caranya sih memasarkan suatu produk dan lain sebagainya. Jadi si perusahaan retail ini nantinya akan memberikan pelatihan ya seperti desain motif atau apapun yang sesuai selera gitu di panca internasional kayak gitu atau mungkin juga bisa di panca nasional gitu dan memiliki standarisasi yang kualitas dan juga memiliki pelatihan pemasaran. Lalu yang kedua itu ada akses pasar. Jadi produk batik UMKM tadi itu tuh dia tuh dipajang dan dijual di gerai-gerai retail modern di berbagai kota besar di Indonesia karena sebelumnya dia itu cuman di daerah-daerah sekitarnya dia aja gitu ya daerah-daerah lokal. Nah, gara-gara dia melakukan kerjasama akhirnya si perusahaan UMKM ini yang tadinya mengecil dia menjadi membesar karena dipajang atau di eh, apa ya dipasarkan gitu lah dengan perusahaan retail tersebut itu. Lalu yang selanjutnya itu ada pedoman dan bahan baku. Jadi perusahaan ini tuh juga membantu menyediakan modal kerja yang bergulir dan jaringan pemasok bahan dan kain yang berkualitas. Mungkin dari pemasok batik UMKM sendiri itu mereka tuh udah memiliki standar operasionalnya itu sendiri ya, tapi dari perusahaan atau retail itu kan dia tuh memiliki mungkin pemahaman yang lebih luas lagi ya agar nantinya si UMKM ini memiliki kualitas batik dan bisa berdaya saing dengan eh, perusahaan-perusahaan atau UMKM yang lainnya gitu. Jadi makanya si perusahaan retail ini tuh membantu menyediakan modal kerjanya dan juga jaringan pemasok untuk bahan kain yang lebih berkualitas lagi gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada promosi. Jadi biasanya itu batik lokal ini akan dilakukan promosi itu kayak misalnya uh, akan buat tagline ya kayak bangga produk Indonesia kayak gitu. Ayo menggunakan batik produk Indonesia kayak gitu. Kan kalau misalnya dengan melakukan promosi itu kan masyarakat kan akan lebih aware lagi ya dengan produk-produk yang memang asli lokal dari Indonesia sendiri kayak gitu. Lalu untuk hasil dan dampaknya itu sendiri, yang pertama pastinya itu akan meningkatkan penjualan gitu kan. Tadinya yang hanya di sekitar daerah itu aja. Jadi karena ini sudah meluas, sudah lingkupnya bisa nasional juga. Jadi pendapatan si pengrajin ini bisa naik pesat gitu ya. Dan dalam kurun waktu 2 tahun ini mereka ini mengalami pesat lebih dari 100% kayak gitu. Lalu yang kedua itu ada peningkatan kualitas produk dengan bimbingan teknis, terus juga kualitas dan variasi motif batik ini tuh jadi meningkat sehingga lebih kompetitif lagi gitu di pasar nasional kayak gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada penguatan kapasitas produksi gitu. Jadi koperasi itu mampu mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja lokal lagi. Mungkin dari yang sebelumnya si UMKM batik ini dia tuh cuman mampu eh, apa ya kayak memiliki karyawan itu cuman 2 atau 3 orang karena memiliki pendapatan yang lebih besar lagi dan untungan lebih besar. Jadinya mereka tuh menambah tenaga kerja lokal lagi dan di sini tuh jadi menambah juga apa namanya orang-orang untuk lowongan kerja gitu lah. Jadi penambah pekerjaan baru juga untuk orang-orang yang mungkin sebelumnya itu belum memiliki pekerjaan kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu untuk asal dan dampaknya itu ada citra positif. Jadi si batik Pekalongan ini tuh jadi lebih dikenal di pasar urban sebagai produk yang memiliki nilai budaya dan kualitas modern. Tadinya itu kan mereka itu kan paling cuman di pasar nasional atau mungkin hanya orang-orang yang berkunjung ke daerah sana aja kan. Nah, kalau sekarang itu lebih dikenal lagi karena tadi udah bantu dipromosiin juga kan dengan perusahaan retail seperti Matahari Department Store atau mungkin Ramayana dan lain sebagainya gitu loh. Jadi produknya dia ini yang tadinya cuman ya di manca mungkin pasar lokal aja, jadinya mereka itu bisa bersaing gitu loh di panca pasar nasional bahkan internasional gitu dengan yang pastinya itu kualitasnya itu lebih modern lagi karena kan tadi udah diajari nih ya dengan gimana sih caranya mungkin membatik yang lebih baik atau mungkin gimana sih caranya memiliki motif batik yang jauh lebih terkenal lagi atau mungkin yang sedang hype di kalangan masyarakat sekitar gitu atau mungkin di masyarakat nasional jadi dengan
ini mereka tuh jadi memiliki kualitas dan citra positif yang lebih bagus lagi. Nah, untuk kunci keberhasilannya itu sendiri itu ada komitmen dari kedua belah pihak untuk menjaga kualitas dan konsistensi. Lalu juga ada pendampingan berkelanjutan dari mitra retail itu sendiri, seperti yang tadi Matahari dan Ramayana. Jadi mereka mungkin memang si perusahaan batik ini tuh udah maju ya gitu, tapi kan sering berjalannya waktu kan kita kan juga perlu mengupgrade produk kita kayak gitu. Jadi si perusahaan retail ini tuh nggak cuma sampai situ aja, tapi mereka dia tuh tetap mendampingi si perusahaan UMKM batik ini yang dari Pekalongan ini untuk lebih maju lagi ke depannya gitu dan lebih berkelanjutan lagi. Terus adanya perjanjian yang adil mengenai pembagian keuntungan dan hak cipta motif batik. Jadi kan sebelum kita memulai kerjasama ya dengan suatu instansi atau perusahaan, kita kan pastinya kan akan mengadakan perjanjian di atas materai dulu kan. Nah, tujuan itu buat apa? Biar nantinya itu kedua belah pihak itu saling menguntungkan gitu loh. Jadi mungkin dari segi sesi UMKM-nya ini dia memiliki pasok penjualan yang lebih besar dan dari segi retail usahanya ini mendapatkan keuntungan dari penjualan yang dari si UMKM itu sendiri kayak gitu. Nah, pastinya karena biar gimana pun juga hak cipta motif batiknya ini kan dari Pekalongan. Nah, nanti si retail ini tuh tetap memberikan biasanya tuh kayak ada cap gitu kan di baju di belakang baju gitu. Nah, nantinya itu tuh hak ciptanya atau tagnya itu tuh tetap khas dari uh, perusahaan atau usaha dari UMKM yang ada di Pekalongan itu sendiri kayak gitu. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kesimpulan dari presentasi hari ini itu program kemitraan UMKM dengan BUMN, swasta, dan pemerintah berperan penting dalam memperkuat ekonomi nasional melalui peningkatan akses permodalan, pengetahuan, dan pasar. Sinergi ini membantu UMKM untuk bertransformasi menjadi bisnis modern dan berdaya saing tinggi. Dukungan program seperti Jakpreneur, kemitraan pendanaan pendanaan BUMN dan SRC turut mendorong kemandirian wirausaha serta penciptaan lapangan pekerjaan. Keberhasilan kemitraan dan kebijakan pemerintah menjadi kunci agar UMKM di Indonesia semakin mandiri, kompetitif, dan berperan strategi di era digital dan globalisasi saat ini. Boleh di next. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf bagi teman-teman. Bagi ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk raise hand. Iya, oke, boleh naik. Ya, sebelumnya terima kasih untuk kelompok 8 atas pemaparan materinya. Izin bertanya, dari program kemitraan yang tadi udah kalian sebutin, apakah ada proses seleksi atau syaratnya dan apakah prosesnya itu mendukung untuk seluruh pelaku UMKM yang ada atau karena kan ada usaha mikro yang mungkin belum punya legalitas usaha ya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Naik. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya?
Masih ada yang mau bertanya ke kelompok 8? Oke, kalau tidak ada boleh di ini ya. eh Dicari dulu jawabannya ya, didiskusikan dulu dengan kelompok. Selanjutnya mungkin untuk kelompok sebelumnya udah bisa menjawab. Sudah, Ibu. Nah, em, dari kelompok 7 izin menjawab pertanyaan dari Dias dan juga Zul. Untuk pertanyaan Dias tadi kan solusi efektif bagi pelaku UMKM terhadap kebijakan KUR. Nah, di sini ada 3 solusinya. Yang pertama itu peningkatan literasi dan juga perencanaan keuangan. Nah, jadi kan tadi ada kebijakan di mana pemerintah itu memberikan KUR ya. Nah, pelaku UMKM ini harus secara aktif mencari informasi dan juga mereka harus tahu mengenai literasi keuangan agar mereka tuh paham mengenai mekanisme KUR termasuk dalam pemenuhan persyaratan KUR. Lalu selanjutnya ini ada penggunaan dana untuk sektor produktif. Nah, di mana fokus pada penggunaan KUR ini adalah untuk area yang memiliki prospek dan juga pengembalian modal tinggi. Nah, misalnya kayak dari UMKM bisa membeli bahan baku dalam jumlah besar untuk memanfaatkan diskon. Atau bisa juga untuk membeli dan juga mengupgrade peralatan produksi yang lebih modern dan juga efisien sehingga bisa meningkatkan kapasitas produksi dan juga kualitas produk tersebut. Dan yang terakhir itu memperkuat pengawasan dan juga transparansi oleh pemerintah, di mana pemerintah tuh harus tahu dan juga memastikan bahwa penerima KUR ini betul-betul pelaku UMKM aktif melalui verifikasi digital atau melalui pengawasan OJK. Apakah cukup dipahami, Dias? Oh, dipahami Mutia, apakah terdengar? Terima kasih. Terima kasih kembali, Dias. Oke, aku mau jawab untuk pertanyaannya Jul. Tadi kan Jul bertanya apakah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat merugikan UMKM. Nah, ada kebijakan pemerintah tuh memiliki banyak kebijakan yang bertujuan tuh untuk mendukung UMKM. Namun dalam praktiknya tuh terkadang kebijakan itu dapat merugikan pelaku UMKM. Contohnya di sini ada soalan tentang perizinan dan yang rumit. Nah, di sini ada kebijakan tentang OSS atau Online Single Submit. Nah, di sini tuh masih banyak UMKM yang merasa proses perizinan ini tuh masih berbelit dan membutuhkan biaya tambahan sehingga tuh sangat menyulitkan pelaku UMKM yang masih kecil untuk melegalisasikan usahanya. Terus juga ada regulasi tentang perpajakan yang masih memberatkan UMKM karena nanti ada kenaikan tarif gitu. Kan tarif yang dikenakan untuk pelaku UMKM itu ada sebesar 0,5% dari omset sesuai dengan peraturan nomor 23 tahun 18. Namun nanti setelah 7 tahun nanti kebijakan pajak itu akan mengikuti skema yang normal sehingga itu masih membuat UMKM merasa keberatan karena administrasi pajaknya yang lebih rumit dibandingkan dengan skala bisnis mereka. Itu aja sih contohnya. Gimana Jo? Apakah dapat menjawab pertanyaannya? Oke, pertanyaan saya sudah terjawab. Terima kasih Okta sama dan teman-teman kelompok 7. Oke, cukup sekian dari jawaban dari kelompok 7. Kita kembalikan lagi ke kelompok 8. Oke, apakah ada yang bertanya lagi untuk kelompok 7?
Oke. Tadi Dias tadi coba bisa diulang lagi pertanyaannya Dias. Oke Bu, maaf Bu, sebentar saya izin oke ya Bu. Ya. Pertanyaannya, solusi menurut kelompok yang Mutia dan teman-teman, solusi terbaik apa yang bisa diberikan ke pemerintah untuk mengatasi masalah kur yang katanya tuh belum merata gitu di berbagai provinsi, hanya berfokus masih di Jawa, di Pulau Jawa aja. Tuh Bu. Jadi eh sebenarnya sekarang pemerintah tuh sudah mulai ini ya, mulai memeratakan gitu karena di daerah-daerah sudah banyak gitu. Tapi terkadang, nah seperti mungkin dari pembahasan dari sebelumnya juga sudah pernah dibahas juga. Nah, syarat kita mengajukan KUR itu kan minimal 6 bulan usaha ya. Nah, itu harus mau dipastikan dulu apakah usaha itu berjalan atau tidak gitu. Nah, kalau kita mau mengambil misalnya dia sebagai pelaku usaha mau meminjam di bank dengan skema KUR gitu. Dipastikan usaha yang berjalan itu selama paling kurang 6 bulan gitu. Nah, itu salah satu upaya pemerintah agar bisa ini ya menjaring pelaku UMKM itu secara maksimal gitu. Jadi terkadang kan banyak tuh orang, oh ya udah deh daftarin KUR mungkin karena bunganya lebih rendah gitu kan. Nah, nah kalau dia tidak dibikin skema seperti itu, nah akhirnya apa? Banyak yang tidak ini ya tidak tepat sasaran gitu. Nah, akhirnya membuat apa? Ya mungkin kenapa di Jawa lebih banyak karena emang mungkin dari penduduknya aja udah berbeda gitu ya. Dari total penduduk di Jawa itu hampir sama dengan total dari pulau-pulau lain gitu. Artinya saking besarnya berarti kan kemungkinan pelaku usahanya juga banyak gitu. Nah, makanya upaya pemerintah salah satunya itu ya untuk memastikan usaha itu harus berjalan paling tidak 6 bulan gitu agar bisa lebih maksimal. Nah, ketika hasilnya sudah maksimal, nah diharapkan selanjutnya apa? eh, Pemerintah lebih mudah untuk mengevaluasi. Nah, akhirnya pemerataan juga semakin bisa dilakukan gitu. Jadi di tiap daerah itu dia mempunyai kuotanya gitu. Maaf, bukan tiap daerah. Tiap bank penyelenggara, bank atau non-bank penyelenggara itu dia mempunyai kuota. Seperti itu. Jadi mungkin kuota untuk di BRI gitu kan dia punya kuota di tiap cabangnya. Seperti itu. Nah, itu pemerataan. Misalnya apakah totalnya mungkin di Bank BRI cabang Bekasi dengan di daerah Timika. Nggak sama kan? Karena dari total jumlah peserta, dari jumlah penduduk aja udah berbeda. Terus misalnya seperti itu, dari jumlah penduduk, terus di tiap daerah pun eh, apa ya, pekerjaan dari tiap warga, tiap masyarakat itu kan berbeda-beda gitu. Ada daerah yang mungkin ternyata banyak pegawai, misalnya ada pegawai negeri atau eh, eh, misalnya dia banyak pegawai negerinya atau karyawannya. Nah, mungkin kayak di daerah-daerah mungkin kalau misalnya di Cibitung misalnya kan udah banyak karyawan-karyawan, apakah bisa dia mengajukan KUR? Berarti kan tidak sesuai ya gitu. Nah, mungkin di daerah Bekasi agak daerah mananya mungkin di daerah apa namanya itu Tambun misalnya. Oh, mungkin banyak pengusaha nih gitu. Nah, jadi mungkin lebih banyak porsi untuk kurnya di sana seperti itu. Jadi tiap daerah itu bisa berbeda-beda gitu. Nah, kenapa di Pulau Jawa itu lebih banyak ya seperti yang tadi saya bilang gitu dari total jumlah penduduk pun pasti lebih banyak di Pulau Jawa gitu ya. Oke, untuk kelompok berikutnya sudah ada jawabannya untuk kelompok 8. Tadi pertanyaan dari Isna ini, mana kelompok 8 tadi? Oh, suara saya kedengaran nggak, Bu? Oke, sudah.
Oke, tadi kan Naya tanya ya terkait yang integritas gitu kan Bu. Mm-mm. Kan dari yang program kemitraan yang tadi yang sudah kelompok kami jelaskan, apakah ada proses seleksi atau syarat yang prosesnya dan mendukung semua jenis UMKM? Karena kan nggak semua UMKM punya legalitas ya Bu ya. Mm. Kalau menurut kelompok kami sendiri ya Bu ya, untuk program kemitraan. Tunggu sebentar ya, lanjut aja dulu sebentar. Ya, untuk program kemitraan antara UMKM dan usaha besar ini tuh pada dasarnya tuh dirancang Bu untuk memberdayakan dan memperkuat kapasitas usaha kecil baik melalui pendanaan, lalu pelatihan, digitalisasi maupun peluasan jaringan pemasaran. Nah, setiap programnya itu seperti KUR, terus CSR dan Japaner sekalipun itu memiliki proses seleksi dan persyaratan tersendiri yang disesuaikan dengan tujuan dari sektor dan sasarannya masing-masing. Nah, jadi untuk gambaran secara umumnya itu mereka itu ada proses seleksinya gitu ya. Kayak misalnya pertama itu ada tahap administrasi dan survei lapangan guna untuk memastikan UMKM ini memiliki potensi gitu untuk berkembang dan mampu menjalankan komitmen selama kemitraan. Nah, tapi nggak semua jenis UMKM juga dapat mengikuti setiap programnya karena setiap programnya itu kan biasanya itu fokus pada bidang tertentu seperti kayak perdagangan, retail ataupun logistik. Jadi meskipun terdapat banyak pula program kemitraan yang lebih inklusif, terutama dari pemerintah daerah. Nah, CSR perusahaan maupun platform digital yang tidak diwajibkan legalitas usaha di tiap awalnya. Jadi, uh, program seperti ini itu memberikan kesempatan juga bagi pelaku uh, usaha mikro dan rumahan untuk mendapatkan bimbingan sebelum akhirnya diarahkan untuk mengurus legalitas formal dan sebagainya. Jadi, nggak apa-apa gitu loh kalau misalnya mungkin ada beberapa platform atau kemitraan yang belum mewajibkan legalitas usahanya di tahap awal karena nantinya dia tuh bakal dikasih kesempatan juga dikasih pelatihan juga untuk mendapatkan pembinaan tersebut kayak gitu sebelum akhirnya mereka itu diarahkan untuk mengurus atau membuat legalitas yang formal kayak gitu nah Ya, terima kasih jawabannya. baik sama-sama. Oke, sudah dijawab semua ya. Tadi kelompok 8 materinya ini ya, kolaborasi ya antara UMKM, para pelaku UMKM, pemerintah, mungkin juga dengan pihak swasta. Nah, ini kan lagi kemarin kalian baru dari KKL. Nah, jadi coba saya bayar, kalau seandainya misalnya kalian sebagai salah satu dari apa ya, dari pihak dari IBK yang kemarin itu, kira-kira kan kalian udah tahu nih misalnya apa produknya gitu, terus bagaimana kira-kira pemasaran kemarin kan kita udah mendengar pemaparan dari pihak sana ya gitu. Nah, kira-kira jika kalian nih sebagai eh, yang bekerja di sana atau sebagai pengembang di sana, kira-kira strategi apa sih, strategi kolaboratif apa sih yang akan kalian lakukan gitu? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira nih kalau kalian sebagai pengembangnya gitu. Mungkin kemarin tuh ada pas dilihat kita mau beli tehnya. Oh Mbak ada yang ini nggak? Oh nggak, dia tunggu pesanan gitu kan. Mungkin kita agak gregetan ya. Harusnya misalnya kalau dengan kita datang gitu kan, harusnya dia udah siapin gitu kan. At- Nah terus, oh iya dipasarkan kemana aja? Oh iya, ini baru dipasarkan di sekitarnya saja. Nah, itu kemarin itu ada beberapa pertanyaan seperti itu dari teman-teman. Nah, menurut kalian, kalau kalian sebagai pengembangnya, apa sih yang akan kalian lakukan? Ada yang bisa jawab nggak? Jadi ini nggak jawab betul atau salahnya ya, cuma ini opini kalian gitu. Kalau menurut saya itu sih Bu, kerjasama di e-commerce. Karena dia kemarin kan waktu kakak kemarin kan ditanya ya Bu, dia tuh apa namanya bukan kerjasama sih jatuhnya dia tuh cuma jual di situnya aja sama kalau misalnya dia ada kayak kunjungan-kunjungan baru dia tawarin. Jadi untuk pemasaran di e-commerce-nya tuh nggak ada. Iya, iya.
Oke. Oke, kira-kira ada nggak misalnya karena ini kolaboratif ya. Nah, kira-kira ada nggak kolaborasi? Misalnya apa sih yang nggak bisa dilakukannya dengan berkolaborasi dengan pihak mana gitu? Oke, dia coba. Oke, izin jawab ya Bu. Kalau menurut saya sebenarnya sebelum ke e-commerce tuh penting banget untuk ibu-ibu di sana atau IBK itu mengembangkan dulu digital marketingnya. Jadi pengenalan produknya dulu. Nah sebenarnya kan yang saya tahu di setiap wilayah atau daerah itu kan pasti ada pemuda-pemuda di tiap daerah. Misal Karang Taruna. Apalagi kalau di kampung tuh yang saya tahu Karang Tarunanya biasanya lebih aktif. Nah sebenarnya dari IBK sendiri tuh bisa minta tolong ke pemuda-pemuda yang ada di wilayah desa situ untuk membantu mempromosikan dari produk tea bag-nya mereka ke sosial media, misal Instagram, Facebook, ataupun TikTok. Nah, baru nanti setelah itu dibuka e-commerce biar lebih banyak pembeli atau banyak bayar dari si produk itu. Mungkin itu sih, Bu, untuk pihak luarnya. Oke, ya bisa ya. Jadi sebelum kita emang e-commerce tuh wajib. Kalau sekarang kayaknya itu udah apa ya hal yang wajib kayaknya ya. Karena mungkin semua orang sudah punya handphone yang walaupun nggak semua tapi mungkin udah 90% nenek-nenek kakek-kakek aja sudah memakai handphone Android gitu yang bisa menjangkau nanya. Tapi sebelum ke marketplace mereka harus diberikan pemahaman dulu nih, diberikan ilmu dulu terkait digital marketingnya gitu. Nah, siapa yang bisa melakukan? Iya, ya misalnya yang melakukan prakteknya itu misalnya ya itu para pemuda pemuda sekitar gitu. Nah, seperti yang kita ketahui kalau kayak IBK itu kan dia LSM ya, Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO yang mereka itu eh, mem- apa ya melihat potensi gitu. Jadi LSM itu nggak hanya di IBK aja gitu. Eh, dia melihat potensi daerahnya gitu. Nah, sebenarnya kan IBK itu di awal itu adalah penangkaran kupu-kupu awalnya. Itu hanya penangkaran kupu-kupu. Nah, mungkin Pak Is sebagai ownernya yang kemarin itu nah, jadi beliau tuh mungkin punya bekerja, dia tinggal di sana, mempunyai tanah beberapa hektar yang mungkin kalau dibiarin aja kurang kurang ini ya, kurang menghasilkan atau enggak bisa daripada tanahnya dibiarin nggak ada potensi, tidak bisa menghasilkan apa-apa gitu kan. Nah, akhirnya tercetuslah ide itu penangkaran kupu-kupu, terus dia punya sawah yang akhirnya menjadi apa ya wisata edukasi gitu ya. Nah, agrowisata gitu kan. Nah, selanjutnya melihat di sana kalau ke waktu kita jalan ke sana kan ada perkebunan teh ya. Nah, itu yang dikelola PTPN. Nah, yang seperti yang kita ketahui PTPN itu adalah milik pemerintah. Apa sih yang salah kalau dari pemerintah seperti kita ketahui? Mungkin kalau setiap yang dikelola pemerintah itu banyak, bukan berarti semua ya. Banyak yang hasilnya nggak maksimal. Kita bisa lihat kemarin perkebunan tehnya kurang kurang seger ya tehnya dari kita lewat di pinggir jalan itu tehnya kayaknya udah pada tua-tua gitu mungkin harusnya diregenerasi lagi gitu kan. Nah, beda mungkin kalau misalnya yang dipegang oleh pihak swasta misalnya yang kita ketahui kayak eh, teh-teh yang sudah besar lah kayak Sariwangi gitu ya, teh botol gitu kan. Mungkin mereka punya perkebunan sendiri atau tidak dia membeli ke petani pasti dengan kualitas yang bagus. Seperti itu kan. Nah, akhirnya para petani-petani kopi yang perorangan-perorangan ini, nah yang di daerah sekitar ini, akhirnya mungkin kalau selama ini dia bikin teh, oke. Mungkin mereka itu mungkin rata-rata bikin teh itu teh gelang gitu ya kayak kemarin itu. Nah, ternyata mungkin mereka itu hanya untuk konsumsi pribadi gitu kan. Terus cuma untuk ya mungkin ada yang pesan oh Dias nih mungkin Dias ke sana ternyata tehnya enak disuguhkan. Ibu boleh nggak pesen saya mungkin 1/4 kilo gitu kan atau enggak 20.000 lah gitu. Nah, hanya seperti itu aja kan gitu. Nah, sebagai LSM, nah itu salah satu ya bukti kolaborasi ya. Datanglah LSM ini. LSM ini pasti dia harus mengantongi surat izin dulu dari pemerintah. Nah, akhirnya terjadilah kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta. LSM itu swasta. Oke, dengan pelaku UMKM tadi. Nah, akhirnya mereka dari pihak IBK ini merangkul dari para pelaku UMKM tersebut gitu. Ayo Bapak Ibu gitu kan
bisa nanti dibikin teh gelangnya, nanti biar kami tolong memasarkan. Nah, salahnya kemarin itu mungkin itu karena waktu kemarin tuh beliau bilang si Mbak yang presentasi kemarin tuh bilang usaha teh gelang ini adalah produk barunya IBK gitu. Mereka baru baru mengembangkan gitu. Jadi mungkin secara promosinya juga masih kurang gitu ya. Nah, kita saya jujur gitu ya, saya kan melihat menonton presentasi itu waktu di sesi awal yang sesi pagi gitu. Nah, terus saya pengen ada kan dia ada teh yang teh gelang yang asli sama ada yang pakai campuran itu ya. Nah, modifikasi gitu. Nah, saya pengen nyobain yang ada pakai jahenya gitu. Akhirnya apa yang saya ternyata dia nggak stok yang pouch besar gitu. Dia cuma yang pouch-pouch kecil aja. Itu kebetulan yang ada yang rasa jahe itu cuma satu tinggal. Akhirnya saya berantem sama, bukan berantem sih. Akhirnya saya tuh kayak agak-agak rebutan gitu sama Dante, anak B. Nah, terus akhirnya udah buat Dante aja lah tanggung karena yang di saset kecil itu cuma bisa untuk segelas ya. Segelas atau 2 gelas ya tanggung mah gitu kan. Nah, ketika saya ya udah nggak apa-apa gitu buat Dante aja. Nah, ketika itu saya saran kita mau Mbak, kenapa nggak dipersiapkan gitu kan? Misalnya mungkin ada beberapa pouch lah untuk tiap rasa gitu kan kadang kita pengen mencoba ya. Nah mungkin ya karena masih baru pemasarannya dia ngomong kayak gini, "Iya Mbak boleh boleh Bu nanti dipesan nanti kita kirimkan." Nah itu kan bukan solusi ya namanya kita mau ini mungkin ini baru nih, potensinya ada sebenarnya tapi pemasarannya yang kurang. Gitu. Harusnya dia berikan tester dulu, walaupun tester itu nggak gratis ya, mungkin bisa berbayar gitu kan. Cuma eh, ada dulu barangnya. Gimana saya mau coba, gimana saya mau misalnya nanti saya kirim lah. Kalau kirim kan apa? Pengiriman ongkir lagi kena kan? Nah, terus gimana kita tahu rasanya? Mungkin karena hal yang dia yang ada kombinasi dengan berbagai rasa itu kan harganya lumayan ya. Udah 3 kali lipat dari harga teh gelang yang biasa. Nah, terus dia bilang, "Ya kalau mau nanti dikirimkan." Seperti itu. Ya, saya kan mau mengirim kalau nggak mungkin kita beli cuma satu pouch gitu kan kalau seandainya dikirim. Nah, bisa kalau dia ada barangnya, terus kita coba langsung ternyata enak bisa kita pesan lagi. Tapi kalau seandainya dikirimkan terus saya nggak tahu rasanya, terus kan nggak mungkin beli satu, belinya beberapa. Akhirnya kalau nggak enak gimana? Nah, itu salah satu mungkin ya, jadi saya itu gregetan gitu. Ini gimana sih orang jualan gitu kan? Terus kalau untuk dijual lagi berapa? Nah, itu dia belum mematok harga. Nah, kalian bisa ngelihat ya, bisalah kan dia dia bilang harganya itu yang nah saya beli satu tuh teh gelang yang pouch besar itu harganya 18.000. Bisalah nanti kalau untuk dijual lagi harganya 15.000. Bisalah. Nah, itu kata-kata. Nah, kita sebagai pedagang itu nggak boleh kayak gitu. Nah, harusnya kita harus menyiapkan kalau emang harga pembeli dia konsumen langsung atau dia mau sebagai distributor, harganya udah langsung berbeda gitu. Kita harus menakar seperti itu. Nah, mungkin ya kurangnya di sana gitu kan. Ya mungkin karena eh, yang saya ketahui mungkin dia LSM-nya itu sebenarnya dia itu bukan untuk memasarkan produk mungkin di awalnya ya. Nah, dia mencoba gitu. Tapi kita sebagai sebagai orang yang pengen membeli dan kebetulan oh udah belajar kewirausahaan nih gitu kan. Itu gregetan gitu pengennya oh ini orang mau nggak sih barangnya dibeli gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalian bisa mengevaluasi seperti itu. Nah, kenapa saya kulik pembahasan ini? Ini mungkin bakal jadi bahan UTS kalian. Oke, kisi-kisinya di situ aja. UTS kita tertulis. Oke, kurang lebihnya seperti itu aja. Untuk sekarang berarti pertemuan kita masih 2 pertemuan lagi ya. Berarti di hari Jumat, ya hari Jumat ya, sama Jumat minggu depan. Sebelum kita UTS. Gitu ya teman-teman ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ibu, berarti UTS-nya tentang KKL, Bu. Oh, no, no. Bisa, salah satunya itu ada.
Bu. Ada yang nyatet nggak kemarin? Nyatet, Bu, dikit, Bu. Oke. Salah satunya bisa jadi itu ya. Bisa jadi loh. Saya setuju dengan pendapat Ibu Apa? yang tadi. PS-nya KKL aja. Bukan. Maksudnya yang tadi Ibu jelasin tentang pemasaran dan presentasi yang dia presentasikan ke kita. Iya. Jujur kan saya sebenarnya sempat nanya juga kan di situ, Bu. Cuman Heeh. emang pertanyaan saya nggak terjawab sih. Kamu nanya apa? Yang terkait apa, ada inisiatif nggak buat mereka jadi supplier di beberapa restoran di Jakarta? Hmm. Karena kan itu kan tehnya cukup autentik ya, apalagi mereka Ya, benar-benar betul. metik sendiri kan. Itu jadi Mm-mm. peluang juga buat mereka. Cuman mungkin emang orang-orang di sana belum belum ada yang mau ke ranah situ sih. Lebih ke mereka yang deket-deket di Bandung atau baru lebih ke orang-orang tuh mesti datang ke tempat mereka. Ya, betul. Jadi kafe yang memasarkan itu kan di depan itu ada kafe. Nah, kafe itu yang memasarkan cuma satu. Nah, terus kemarin itu yang di sesi satu itu sempat kan, saya nanya, kalau seandainya mahasiswa nih berniat nih mau memasarkan, bagaimana caranya gitu kan? Oh iya, dipesan aja gitu. Bisalah. Nah, itu yang tadi kata bisalah itu bisalah 15.000. Nah, itu kan kayaknya kurang profesional ya gitu kan. Kita kan enaknya dagang itu ada hitam di atas putih ya. Misalnya contohnya kemarin itu waktu mata kuliah kewirausahaan digital, si Valih itu dia jual donat. Nah, donatnya ini diambil dari orang. Nah, sistemnya adalah ya beli putus. Jadi kan PO dulu, nanti 50 box gitu, 50 piece gitu kan. Nah, nanti dia tinggal beli. Nah, jelas kerjasamanya gitu, walaupun nggak ada hitam di atas putih gitu. Nggak ada dong misalnya eh saya kan jualnya 18.000. Nah, nanti mungkin 20% atau 30% kan harus jelas ya. Kalau seandainya bisa lah 15.000. Nah, ini kayaknya orangnya baru memikirkan di hari itu gitu. Nah, terus misalnya, oh tiap kayak kita UNJ gitu kan, kita datang ke sana. Ya udah misalnya ada yang mau beli, jadi kayak gitu doang pemasarannya gitu. Emang harus ditingkatkan lagi gitu ya. Jadi ini kemarin KKL itu kita sebagai pembelajaran ya gitu. Jadi mungkin di ya di sekitar kita itu banyak usaha-usaha gitu. Banyak usaha pastilah kayak kita di kantin aja udah berapa banyak usaha yang berjalan. Yang kita sepanjang jalan nih tukang pedagang asongan segala macam kan itu dia punya usaha gitu. Nah, ada usahanya yang sukses, mumpuni, ada yang dia masih merintis, ada yang dari awal dia misalnya dia merintis udah langsung sukses, ada yang berkali-kali dia jatuh, eh, mencoba lagi bahkan dari jenis usaha yang berbeda. Oh, tadi bidang kuliner, besok jualan baju, besok jualan apa. Namanya kita setiap orang kan berbeda-beda ya gitu. Jadi kita bisa melihat, nah kita eh, sebagai ini ya sebagai konsumen gitu terus sebagai pemerhati gitu. Nah, kita bisa melihat seperti itu. Nah, jadi eh, diharapkan kalian gitu kan udah bisa lihat nih di KKL kemarin, oh bisa bayangan seperti apa. Kira-kira apa sih yang akan kalian lakukan nih jika kalian sebagai pengembang di sana? Apa sih strategi apa? Mungkin baik dari segi produksinya, pemasarannya, atau dari segi SDM-nya yang harus diperbaiki seperti itu. Jadi udah ada bayangan nih gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekian pertemuan. Ada lagi yang mau dibahas, yang mau ditanya? Oke, kalau tidak, saya rasa cukup. Sampai ketemu hari Jumat. Untuk pertemuan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.